Shalom, pemirsa dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali di dalam konklusi Sekolah Sabat, khususnya pelajaran Sabat yang ke-13. Salam kami kepada pemirsa, saudara-saudara kekasih dimanapun Anda berada, baik itu yang ada di dalam negeri ataupun luar negeri, seperti di Loma Linda, New Jersey, Malaysia, atau dimanapun Anda berada. Bagi sahabat-sahabatku yang berada di dalam negeri, baik itu di Jakarta, Bandung, Medan, Bandar Lampung, bahkan yang berada Manado dan Papua, tetap kita bersatu di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Kristus, tanpa terasa kita sudah berada di Sabat yang ke-13, dengan kata lain bahwa kita akan mengakhiri kuartal keempat di tahun 2011 ini, yang mana kita membicarakan satu pelajaran yang begitu luar biasa dari surat Galatia yang ditulis oleh hambanya Rasul Paulus. Baik, seperti biasa kita akan mengawali perbincangan kita ini dari judul dan juga ayat inti. Judul daripada pelajaran Sabat 13 adalah Injil dan Gereja. Berarti ada dua hal penting, yaitu Injil dan Gereja. Injil sering kita kenal dengan sebutan gospel, atau dalam bahasa lainnya good spell, atau artinya adalah kabar baik. Berarti ada kabar baik dan juga gereja. Apa itu kabar baik? Itulah yang akan kita pelajari bersama selama beberapa menit ke depan. Ayat inti dari pelajaran Sekolah Sabat ke-13 terdapat di dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Paulus menuliskan kalimat ini begitu baik. Karena itu berarti sebuah kesimpulan. Jadi apapun yang dibahas di ayat sebelumnya, kesimpulannya adalah ini. Kalau masih ada kesempatan, artinya Paulus mengatakan kalau masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang, karena semua orang di hadapan Tuhan adalah sama, tetapi lebih terutama kepada orang-orang yang di dalam gereja. Ada ilustrasi yang menarik di pelajaran Sabat petang yang akan saya bacakan. Dikatakan demikian, di mana beberapa petani kentang menyimpan hal-hal atau menyimpan kentang yang baik untuk diri mereka, lalu kentang-kentang yang kurang baik mereka tanam, dan hasilnya adalah bahwa kentang-kentang yang kurang baik dihasilkan oleh bibit-bibit yang kurang baik. Seperti di dalam Sabat petang dikatakan di alinea kedua, mereka tidak dapat menyimpan yang terbaik bagi mereka sendiri dan menggunakan yang sisa untuk menjadi bibit. Hukum kehidupan mengajarkan bahwa hasil panen merupakan cermin dari apa yang kita tanam. Dengan kata lain, apa yang dibuat oleh gereja, itulah gereja itu. Apa yang ditanam oleh kita, itulah hasil dari apa? Dari kehidupan kita. Di dalam alinea yang terakhir dikatakan Paulus menerapkan prinsip ini dalam Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Gantinya saling menggigit dan menelan. Gereja seharusnya menjadi tempat di mana Roh Allah menuntun kita untuk mengutamakan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Ini hal yang sangat prinsipil. Kita harus mengutamakan orang lain dibandingkan diri sendiri. Seperti sebutan mengatakan loving God, loving each other. Mencintai Tuhan berarti kita mencintai orang lain. Lalu kalimat itu mengatakan, dengan memahami bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, akan menjadikan kita lebih rendah hati dan lebih sabar dan memperlakukan orang lain dalam penuh belas kasihan. Itu prinsip yang ingin ditanamkan oleh Rasul Paulus. Kalau kita menyadari bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, maka kita dengan penuh rendah hati, dengan penuh belas kasihan akan memperlakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Baik, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan di tempat ini atau di pertemuan kita. Yang pertama, di dalam pelajaran hari Minggu dikatakan memulihkan orang yang jatuh dalam dosa. Ini satu hal yang bagi saya sangat menarik sekali. Biasanya kalau ada orang yang melakukan kesalahan di dalam gereja kita,
pada umumnya kita seolah-olah mengucilkan mereka, sehingga tanpa sadar lambat laun mereka akan meninggalkan gereja. Tapi Rasul Paulus katakan di dalam pelajaran hari Minggu, jadi kata dalam pelajaran hari Minggu, bahwa kalau ada orang yang melakukan kesalahan, melanggar dosa, kita harus datang kepadanya, menasihatinya, mengingatkan orang yang melakukan kesalahan ini. Baik, saya ingin bacakan beberapa kutipan yang menarik di sini. Di alinea yang pertama setelah Galatia 5:16, nasihatnya kepada umat percaya dalam Galatia 6 ayat 1 sangat realistis. Manusia tidaklah sempurna. Umat Kristen yang penuh penyerahan sekalipun tidak kebal dari kesalahan. Itu mengartikan bahwa tidak ada orang yang kebal atas kesalahan, artinya semua orang mungkin saja melakukan kesalahan. Lalu hal yang menarik lagi yang ingin saya sampaikan di sini. Di alinea yang pertama, kedua, dan ketiga, nampaknya kesalahan yang Paulus sedang bicarakan di sini bukanlah satu perbuatan yang sengaja. Ini dapat terlihat dari istilah yang digunakannya, kata yang terjemahkan pelanggaran, berasal dari kata paratoma dalam bahasa Yunani. Kata ini tidak merujuk pada perbuatan dosa yang disengaja, melainkan lebih menunjuk kepada sebuah kesalahan, kejatuhan, atau kekeliruan. Alinea yang berikutnya. Reaksi yang pantas dalam situasi seperti ini bukanlah dengan memberikan hukuman, celaan, atau pemecatan, namun pemulihan. Ini kabar baik yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita dan juga jemaat di Galatia. Kalau ada orang yang berbuat salah, boleh dihukum, tapi jangan lupa kita harus pulihkan mereka. Dalam arti kita tidak boleh tinggalkan mereka seperti kita buang begitu saja. Lalu kalimat berikut, kata Yunani yang terjemahkan memulihkan dalam terjemahan Indonesia memimpin dalam katartiso, dan kata ini meliputi menambal dan menyusun kembali, seperti sebuah gundukan atau bangunan yang dibuat dari beberapa kotak-kotak kecil. Jadi pada waktu kotak-kotak itu jatuh, tugas daripada jemaat adalah untuk menyusun itu kembali, bukan membiarkan susunan atau kubus-kubus yang dibangun tinggi lalu dibiarkan begitu saja pada saat jatuh. Jadi poin yang mau saya sampaikan di pelajaran hari Minggu adalah siapa saja orang bisa saja melakukan kesalahan. Jadi pada waktu orang itu melakukan kesalahan, tanggung jawab dari gereja adalah mari kita membangun kembali. Mari kita kuatkan mereka, kasih support mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Lalu yang berikutnya, di pelajaran hari Senin, ini juga satu hal yang sangat menarik sekali. Waspada terhadap pencobaan. Paulus ingin menekankan kepada kita siapa saja, kita harus berwaspada kepada pencobaan yang akan menjatuhkan kita. Paulus tidak menyebutkan dengan jelas pencobaan apa yang dia mau agar dihindari oleh setiap orang jemaat Galatia. Mungkin saja dia tidak memiliki jenis pelanggaran tertentu dalam pemikirannya, namun dia ingin menyatakan bahaya dari melakukan dosa yang sama. Apapun itu, dari kelemahan itulah seharusnya kita bertolong-tolongan agar dapat menang. Pada saat yang sama, kata-katanya dalam Galatia 5 ayat 26 mengamarkan agar tidak gila hormat, menunjukkan bahwa dia melarang mereka untuk merasa memiliki kerohanian yang lebih daripada mereka yang sedang bergumul bangkit dari kesalahan mereka. Paulus katakan bahwa hati-hati terhadap pencobaan. Tidak ada orang yang tahan terhadap pencobaan. Lalu hal yang menarik di sini adalah Paulus katakan jangan gila hormat. Dengan kata lain, bahwa sifat ingin dihormati berlebihan itu adalah satu awal, satu pintu untuk kejatuhan setiap manusia. Saudara ingat pada waktu Lucifer berada di sorga, begitu dihormatinya dia, begitu disanjung dia, karena dengan segala kesempurnaannya, dengan segala kelebihannya. Bahkan kita tahu bahwa Lucifer itu sedikit di bawah Yesus Kristus dan sedikit di atas ciptaan-ciptaan yang lain. Dan itulah yang membawa kepada kejatuhannya.
Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, hati-hati terhadap pencobaan, terlebih kepada rasa ingin dihormati. Yang menjadi persoalan adalah, mungkin saya tidak terlalu ingin dihormati, tetapi kadang orang yang membuat penghormatan yang berlebihan kepada saya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi jangan gila hormat, yang pertama. Lalu yang kedua, hati-hati pada waktu kita memuji orang lain, menyanjung orang lain, karena tanpa sadar kita membuat orang itu jatuh ke dalam pencobaan. Kalimat berikutnya yang ingin saya bacakan di alinea yang terakhir. Kesadaran tentang identitas kita yang sesungguhnya jika berada di luar Kristus dapat menjaga kita agar tidak terjatuh ke dalam dosa mengandalkan kebenaran diri sendiri. Hal ini juga akan menimbulkan rasa simpati yang lebih besar bagi orang yang kedapatan salah. Artinya, kita harus sadar diri kita itu siapa. Kita orang lemah, orang yang tidak orang yang berdosa, tidak sanggup melakukan apa saja. Tapi oleh karena pertolongan Yesus Kristus, kita keluar dari dosa. Dan itu bukan satu kesombongan bagi kita. Dengan kata lain, bahwa tidak ada alasan kita menuntut dihormati terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan seperti yang diinginkan oleh orang-orang yang lain. Di hari Selasa, ini satu hal yang menarik juga, di mana Rasul Paulus katakan bahwa kita sebagai satu umat, satu jemaat harus menolong, bergandengan tangan, bertolong-tolongan untuk menanggung beban. Ada hal-hal menarik yang ingin saya sampaikan di sini. Kata Yunani yang terjemahkan dengan tanggungan dalam Galatia 6 ayat 5 adalah baros. Itu dalam bahasa Yunaninya. Kata ini sesungguhnya menyatakan beban yang berat atau beban yang harus dipikul dalam perjalanan cukup jauh. Seperti teman-teman yang suka mengadakan kegiatan di alam bebas, kebetulan saya juga hobi di situ. Biasanya kalau kita pergi ke alam bebas selalu bawa ransel. Ya, kadang ada perjalanan 1 hari, perjalanan 3 hari, perjalanan 1 minggu, bahkan ada perjalanan yang berbulan-bulan. Jadi ransel yang kita bawa selama mengadakan perjalanan itu mengartikan baros, beban yang kita bawa setiap hari kemana saja. Lalu arti daripada baros itu yang pertama, menurut tulisan Timothy George, semua umat Kristen memiliki beban. Tanggungan kita berbeda-beda dalam ukuran, bentuk dan jenisnya bergantung pada kehidupan kita masing-masing. Bagi sebagian orang, beban pencobaan dan akibat-akibat penyimpangan moral, seperti yang dituliskan dalam Galatia 6:1. Bagi yang lain mungkin penyakit fisik, nah, itu beban bagi seseorang, atau gangguan mental, atau bahkan krisis dalam rumah tangga, broken home, ditinggalkan oleh pasangan, anak yang susah diarahkan, ya berbagai macam, atau tidak ada pekerjaan, jobless, atau tekanan dari roh-roh jahat, atau dikuasai oleh hal-hal lain. Tetapi tidak ada umat Kristen yang tidak memiliki beban. Dengan kata lain, baros mengartikan bahwa semua orang memiliki beban. Yang kedua, Allah tidak bermaksud agar kita menanggung semua beban kita sendirian. Sangat disayangkan, seringkali kita lebih siap untuk membantu orang lain memikul beban mereka daripada membiarkan orang lain untuk memikul beban kita. Ini sangat menarik sekali nih bagi saya. Saya akan ulangi kalimat ini. Allah tidak bermaksud agar kita menanggung semua beban kita sendiri. Itu tujuan Allah. Allah ingin kita berbagi beban, atau kita ingin beban orang lain dibagikan kepada kita. Tetapi kalimat yang menarik di sini, sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Seringkali kita lebih siap untuk membantu orang lain memikul beban mereka daripada kita membagikan beban kita kepada orang lain. Ini satu hal yang sangat menarik sekali. Kita senang membantu orang, tapi kadang kita tidak mau beban kita dibagikan kepada siapa? Kepada orang lain. Baik, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan dimanapun kita berada, saya ingin rangkumkan keterangan sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-13 ini. Kabar baik bagi jemaat adalah semua orang, umat Kristen, mempunyai persoalan. Tujuan daripada Kristus adalah kita
untuk membagikan kita punya beban. Dalam arti kita coba mengerti beban orang lain dan membantunya. Lalu hal yang terpenting adalah beban kita juga mari kita bagikan kepada orang lain. Karena itulah hukum Kristus. Kenapa? Karena Kristus datang ke dunia ini ingin merasakan beban kita umat-umat yang berdosa. Dan Yesus juga membagikan bebannya kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dimanapun Anda berada, kabar baiknya adalah kita semua punya beban, tetapi di dalam Yesus Kristus beban kita akan diringankan. Tuhan berkati kita. Amin. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, puji syukur padamu Tuhan, oleh karena kesempatan yang begitu baik, kami telah berbincang, mendiskusikan sekolah sahabat kami Tuhan. Kabar baik yang kami dengarkan pada saat ini, bahwa semua manusia mengalami kesulitan. Tetapi kabar baik yang ingin kami sampaikan lagi Tuhan, kami harus saling tolong-menolong, membagikan beban kami, oleh karena apa yang Yesus lakukan, itu juga yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Pertemukan kami dalam suasana yang lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.